Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Martasha Aprilia, dalam praktikum pengantar teknologi dan informasi. Baiklah, saya di sini untuk membuat aplikasi mengenai HTML, di mana saya menggunakan Visual Code dalam mempraktikkan aplikasi HTML ini. Nah, saya di sini akan membahas pertanyaan nomor 5 mengenai pembuatan katalog penjualan pada produk yang telah saya gunakan. Nah, di mana produknya itu saya di sini mengambil produk penjualan sendal dan juga sepatu. Nah, langsung saja saya akan men-share bagaimana codingan dari si HTML ini sendiri. Nah, langsung saya akan share screen. Nah, untuk ini saya di sini memakai codingannya dengan jumlah line-nya sekitar 189 line. Nah, di mana untuk codingannya ini biasa seperti kita gunakan pada HTML lainnya. Nah, nanti kita akan lihat tampilannya akan tertampil dia akan tertampil untuk codingannya seperti ini. Nah, ini adalah katalog penjualan saya, di mana saya membuka online shop tentang penjualan sepatu dan juga sendal. Nah, langsung saja saya akan buka codingan HTML-nya ini, karena di sini untuk memenuhi lampiran soal nomor 5 mengenai katalog penjualan itu sendiri. Nah, langsung saja. Untuk line pertama dan kedua, yaitu doctype HTML dan HTML lang ID itu digunakan kalau untuk doctype ini sendiri digunakan untuk mendeklarasikan tipe HTML yang kita gunakan, tipe dokumen itu sendiri. Nah, di sini kan saya memakai HTML, jadi kita menggunakan doctype-nya untuk HTML. Nah, karena sini untuk nge-save-nya sama kan nama saya dengan lamsol nomor 5 katalog penjualan bab 8.html. Nah, sedangkan untuk line keduanya itu HTML lang ID itu digunakan agar kita menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, kita tahu kita gunakan yaitu bahasanya bahasa Indonesia. Nah, sedangkan yang line ketiga yaitu line ketiga sampai line ke-6 di mana ada head, ada juga meta dan juga title. Nah, untuk head ini sendiri yaitu bagian header dari HTML yang kita gunakan. Nah, yang berisi metadata. Sebelum kita masuk ke isi dari web itu sendiri, kita terlebih dahulu ke head karena itu bagian struktur dasar dari HTML. Nah, selanjutnya itu bagian line keempat ada meta charset UTF-8 untuk menentukan pengkodian karakter sebagai UTF-8. Nah, seperti ini, kita lihat ini UTF-nya UTF-8 untuk select encoding. Nah, sedangkan untuk line kelima ini, meta name view for content with device with initial cell ini digunakan untuk kita mengatur tampilan pada perangkat mobile agar sesuai dengan ukuran layar yang digunakan. Nah, sedangkan title ini digunakan untuk kita memulai bagian menulis CSS itu sendiri. Nah, di mana title-nya ini tuh untuk bagian judul halaman yang akan ditampilkan pada tab browser. Nah, seperti saya sini menuliskan online shop Martasha Aprilia. Nah, sedangkan di line 7 sampai line 10 ada yang namanya style. Nah, style ini untuk memulai bagian untuk kita menuliskan CSS atau gayanya itu sendiri. Nah, di mana saya pertama ada pada bagian box sizing border box ini untuk mengatur semua elemen untuk menghitung padding atau border sebagai bagian dari ukuran elemen itu sendiri. Nah, sedangkan di line 11 sampai line 17 ini digunakan pada body ini atau badan dari si web akan kita gunakan itu di mana untuk mengatur gaya untuk elemen itu sendiri. Nah, ada font family, itu jenis font yang akan kita gunakan seperti saya menggunakan di sini Times New Roman. Nah, untuk margin dan paddingnya ini untuk digunakan menghapus margin dan padding secara default. Sedangkan color ini sama background color ini, nah seperti yang F9 ini artinya saya menggunakan warna backgroundnya, latar belakangnya abu-abu terang. Nah, untuk colornya juga sama untuk mengatur warna teks yang kita gunakan. Sini saya menggunakan teksnya berwarna hitam. Ini kodenya 333. Nah, sedangkan di line 18 sampai line 23
di mana saya di sini menuliskan header. Nah, header ini sendiri untuk mengatur gaya untuk headernya itu sendiri. Nah, di mana untuk kepala dari bagian awal. Nah, untuk background colornya saya di sini menggunakan warna latar belakangnya hijau. Seperti ini, saya menggunakan latar belakang ini hijau pada bagian tampilan atasnya. Nah, untuk itu sendiri, setelah itu colornya saya memakai colornya berwarna putih. Benar, ini berwarna putih. Nah, selanjutnya itu saya paddingnya itu 20 pixel, di mana itu untuk memberikan padding pada teks yang kita gunakan. Sedangkan teks lainnya untuk teksnya itu rata tengah. Saya menggunakan di tengah halaman atau di tengah layar monitornya. Nah, sedangkan di line 24 sampai di line 32 ini, di mana pada bagian header pertama sampai margin 0 ini sendiri, kalau di bagian header ini, untuk mengatur header agar tidak memilih marginnya sendiri. Nah, jadi pada line 24 ini, kita menggunakan header pertama, artinya dia menggunakan tulisan dengan margin besar. Nah, sedangkan di kontainer, nah pada kontainer ini untuk menampung area semua kartu produknya itu sendiri. Nah, coba kita scroll dulu ke bawah. Nah, untuk bagian kontainer. Nah, ini untuk bagian kontainer ini di line 27 sampai line 32 ini di mana untuk displaynya itu sendiri kita menggunakan layar fleksibel secara fleksibel. Sedangkan untuk flexwork-nya ini untuk memungkinkan kita membungkus jika lebar memenuhi kontainer. Nah, jadi kayak pembatas antara kontainer satu sama kontainer lainnya. Nah, kalau Justify ini untuk memusatkan konten itu sendiri, di mana kita di sini untuk kontennya itu rata tengah. Nah, sedangkan di bagian padding 20 pixel ini untuk kita memberikan jarak area kontainer itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada product card. Product card itu untuk mengatur tampilan kartu pada produk itu sendiri. Nah, untuk kartunya itu sendiri saya di sini pada line 234 ada background colornya itu saya memberikan colornya ini berwarna putih. Nah, sedangkan border atau garis tipis kita masih garis tipis di sekitaran kartu dengan berwarna putih juga. Nah, sedangkan untuk border radiusnya ini 8 pixel, saya memberikan efek sudutnya secara membulat. Nah, jadi tampilannya agak sedikit bulat seperti ini ya. Nah, sedangkan itu yang ke bagian width 250 pixel itu, saya mengatur lebar kartunya dengan 250 pixel. Artinya hampir seperempat dari layar penuh. Nah, sedangkan di marginnya itu sendiri, saya memberikan jarak antar kartu. Jadi, jarak antar kartunya itu 10 pixel. Nah, jarak antar kartu yang ini saya berikan itu 10 pixel. Nah, sedangkan yang di line 39 itu di mana untuk box shadow-nya itu menambahkan bayangan pada kartu itu sendiri. Sedangkan untuk di transitioning-nya itu memberikan efek transisi pada hover. Sedangkan di text align center artinya teks ini berada di rata tengah. Nah, teks di kartu ini berarti berada di tengah. Nah, sedangkan selanjutnya pada product card hover. Nah, pada product card hover ini untuk line 43 sampai 45 ini di mana itu untuk mengatur efek hover pada product card agar terangkat 5 pixel ke atas. Nah, artinya kalau kita klik misalkan ini, kalau kita klik nah dia akan terangkat ke atas sekitar 5 pixel. Nah, nih kalau kita kayak gini kan dia akan terangkat 5 pixel. Nah, selanjutnya pada bagian produk image. Nah, di mana produk image-nya itu adalah mengatur gambar pada produknya itu sendiri. Coba kita scroll dulu ke atas. Nah, produk image-nya ini dari line 46 sampai line 50 itu di mana untuk width 100% artinya lebar gambarnya menyesuaikan kartu. Sedangkan pada border top left radius dan border top right radius itu untuk sudut atas agar sesuai dengan kartu. Nah, jadi
gambar ini menyesuaikan dari kartu. Jadi hampir mengikuti dari si radius kartu itu sendiri. Makanya dia ini hampir sama menyesuaikan dengan kartu itu. Nah, selanjutnya kita buka lagi pada produk info. Nah, di mana produk infonya ini sendiri yaitu untuk mengatur bagian informasi produk. Jadi memberikan keterangan pada informasi produk itu sendiri. Di mana saya menggunakan padding 15 pixel artinya memberikan jarak di dalamnya. Nah, jarak ini sendiri yaitu antara pembatas pada kotak atau radius dari si tabelnya ini sendiri. Nah, ini jarak antara si tabelnya ini, si kotaknya ini dengan teksnya itu sebesar 15 pixel. Nah, sedangkan untuk si produk info H2-nya, saya di sini untuk mengatur judul produknya itu sendiri, di mana font size-nya itu jarak ukurannya dan jaraknya itu sekitar 1,2 milimeter lah, kecil lah, fontnya sekitar kecil, dan juga untuk colornya itu berwarna hijau. Nah, artinya saya di sini, saya untuk di teks yang ini, sepatu ini, dan juga di teks nanti beli sekarang ini. Nah, selanjutnya untuk line produk info H, produk info V. Nah, untuk di line 59 sampai line 64 ini di mana produk info P ini untuk kita mengatur deskripsi produk itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan font size-nya itu font size, margin, dan juga teks lainnya dengan posisi teks. Nah, di mana saya font size-nya ini 0,9, sedangkan color-nya hitam agak sedikit keabu-abuan, marginnya itu 10 pixel, ukurannya itu, dan teks line untuk posisi teksnya itu berada di rata kanan dan juga kiri. Nah, ini kayak berwarna abu-abu ya, jadi untuk rata teksnya kanan kiri. Nah, selanjutnya itu di bagian price. Price itu untuk harga. Nah, di mana untuk si harga ini kita ada namanya font size dengan ukuran tampilannya 1,1 dan color untuk warnanya itu sama seperti abu-abu kayak hitam, kehitaman gitu. Untuk font weight-nya itu bold, ditebalkan hurufnya dan juga marginnya itu jaraknya 10 pixel. Nah, coba kita lihat. Nah, ini untuk harganya seperti ini yang rupiah 250.000. Nah, selanjutnya di line selanjutnya kita lihat pada bagian line 71 sampai bagian line 80. Nah, di mana untuk line ini pada buy button, artinya buy button ini mengatur tombol beli. Nah, di mana untuk display line 72 ini dia memungkinkan padding. Paddingnya itu berarti garisnya itu nanti di dalam garisnya itu di blok. Nah, sedangkan untuk paddingnya itu mengatur kayak jarak gaya tombolnya itu sendiri 10 pixel dan 20 pixel. Sedangkan margin ke atasnya itu 10 pixel dan warna color backgroundnya itu warnanya warna hijau. Untuk colornya itu sendiri untuk tulisannya itu berwarna putih. Nah, dan radius tulisannya sekitar 5 pixel dan teksnya itu decorationnya tidak diaktifkan dan transisinya di background colornya itu 0,3 second. Jadi kayak misalkan kita klik tadi di website kita, kayak klik nah sekarang dia akan tertampil nah seperti ini. Nah, makanya dia akan tertampil sekitar 0,3 pixel itu. Nah, di line selanjutnya di bagian line 8 di bagian line 81 sampai line 83 di mana itu ada buy button hover. Nah, buy button hover ini untuk mengatur efek hover pada warna berubah. Jadi kayak background colornya ini warnanya warna hijau. Nah, seperti ini kayak background color hovernya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu di bagian style. Nah, di mana untuk bagian stylenya ini kita itu mengetahui
kita tadi telah mengetahui style gaya-gaya yang dipakai pada head atau headernya itu sendiri, kayak untuk kolom, kalau kayak untuk warna pada bodi atasnya, kayak warna untuk tulisannya, background dari kolomnya, background warna yang bodi atasnya. Nah, ini sekarang kita ke yang kedua, kita tutup dulu yang bagian head tadi karena telah selesai kita menuliskan apa saja yang mau kita isi di dalam website kita. Selanjutnya di line 86 ini ada body. Nah, karena apa? Body ini adalah bagian terpenting ya dalam suatu website juga karena itu informasi penjelasan mengenai head yang kita gunakan tadi. Nah, seperti ini badinya saya di sini ada div class. Nah, di line 88 sampai line 95 ini ada namanya div class header. Nah, di mana itu untuk mengetahui div itu untuk mengetahui bagian-bagian yang bagian awal yang kepala yang dari kita masukkan ini. Nah, di bagian awal atas ini. Nah, bagian header awal ini. Nah, di mana itu ada Mercu H1I artinya dia untuk teksnya berjalan, H1 itu untuk teksnya itu ukurannya paling besar, dan juga I itu untuk menampilkan judul online shopnya secara garis miring. Nah, nanti selamat datang di online shop kami, amanah, murah, dan terpercaya ini nanti hurufnya berjalan dan dia itu ke miring hurufnya dan juga besar. Nah, sedangkan ini jangan lupa ditutup Mercu karena Mercu ini gunanya itu untuk teks itu berjalan. Nah, nanti ada di PBRP ini maksudnya untuk ke paragraf baru, dan juga BR ini maksudnya itu adalah untuk ke pengganti enter. Jadi dia agak sedikit di enter. Nah, ini untuk pemisah antara tulisan ini sama tulisan yang di online shop ini. Nah, makanya dia ada H1 ini. H1 ini ada tulisan juga paling besar dengan garis miring di mana saya mengetikkan Martasya Aprilia Online Shop. Nah, jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu ke paragraf baru di mana ada produk penjualan sendal dan sepatu terbaik di Indralaya. Nah, jadi itu tuh kayak untuk kita mengetahui untuk menampung semua header kepala dari di awal ini. Nah, kita untuk mengetahui bagian dari awal yang header yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya ada bagian div class container untuk di line 97, di mana untuk div class container ini untuk menampung semua produk yang akan kita masukkan. Nah, contohnya di setiap div class product card itu adalah satu kartu produk yang kita masukkan dari baris atau kolom yang telah kita inputkan. Nah, jadi kayak dia itu memasukkan satu produk ini ke dalam kolom ini sendiri. Nah, jadi untuk itu, untuk ada ini komentarnya mengenai kartu produk yang pertama. Nah, untuk image SRC itu adalah untuk gambar yang kita masukkan. Contohnya, saya sudah save gambarnya itu produk 1 dengan tipe bentuknya gambarnya itu JPEG. Nah, selanjutnya itu untuk keterangannya produk 1 dengan kelasnya produk image. Nah, selanjutnya itu untuk div class produk info itu sendiri untuk deskripsi. Nah, di mana deskripsinya itu sendiri ada yaitu judul H2 ini, H2 sepatu wanita DNJ itu adalah judul dari produk yang akan kita masukkan. Nah, untuk P ini pengganti paragraf atau untuk paragraf selanjutnya, dan BR itu juga enter atau kayak untuk kayak tambahan enter, dan juga ke tulisannya ada produk berkualitas, ini produk berkualitas tinggi yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari, dan seterusnya. Nah, untuk di kelas price ini untuk kita menentukan harga dari produk yang telah kita berikan. Nah, ini contohnya saya tulis dengan harganya Rp250. Nah, sedangkan
Ahref ini untuk tombol belinya, ini di bagian tombol belinya di mana kita buy button untuk membelinya itu tinggal kita klik beli sekarang, karena A ini hyperlink untuk menambahkan hyperlink pada produk yang telah kita gunakan, makanya dia hyperlinknya ini bisa kayak kita tunjuk gitu biar dia kebeli. Nah, itu untuk di bagian produk pertama. Nah, begitu juga di bagian produk kedua sampai produk ke-8. Karena di sini saya mengambil sekitar 8 sampel produk penjualan mengenai sendal dan juga sepatu ini. Nah, jadi sama seperti tadi, saya tidak terlalu panjang menjelaskan bagaimana itu sendiri digunakan pada saat kita menentukan dari apa yang kita masukkan pada produk-produk kita itu sendiri. Nah, selanjutnya itu sama, saya akan menjelaskan juga sedikit mengenai produk-produk yang lainnya, di mana yaitu untuk produk kedua itu ada namanya sendal wanita santai. Sama seperti tadi. Nah, di pada bagian tip ini sendiri saya sudah ada produknya, produk cardnya itu. Nah, ada gambarnya juga, bentuknya JPG untuk produk kedua, dan juga untuk judulnya itu bagiannya sendal wanita santai, dan untuk deskripsinya desain modern dan elegan, cocok untuk berbagai kesempatan dan lain-lain. Nah, untuk di dipnya ini sendiri, dip cost-nya, price-nya ini 100.000 untuk harganya. Kita mengetahui harganya. Jadi fresh-nya itu kalau fresh jadi ada keterangan RP 100.000 untuk harga. Nah, dan Ahref ini untuk beli sekarang sama untuk hyperlink juga. Nah, jadi contohnya itu kalau jadi untuk div itu untuk elemen blok yang kita gunakan atau membungkus kelompok elemen itu sendiri. Jadi ini kayak div satu, kayak pemisah kelompok div yang pertama. Nah, kalau di CSS itu dia menggunakan ID class, di mana ini untuk menggunakan ID class ini di mana dia untuk memudahkan penerapan gaya visual atau pengaturan tata letak tertentu pada elemen yang di dalamnya. Nah, kalau untuk pengelompokan elemen ini untuk membuat satu bagian utuh, jadi dia ini mengelompokkan beberapa perintah menggunakan satu div class product card ini. Nah, jadi dia ini banyak sekali kegunaan div ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk kartu ketiga sama juga kita menggunakan div class ini. Untuk gambarnya juga sama. Dan juga untuk judulnya itu sepatu wanita mulus. Nah, di mana ini untuk keterangan deskripsinya, div ini untuk harganya, dan juga ini sama untuk beli sekarang. Nah, untuk yang keempat juga lain, keempat, kelima, dan juga yang keenam itu juga sama. Dia menggunakan div beserta penjelasan-penjelasan di dalamnya. Karena ini untuk mengelompokkan dari beberapa function, dari beberapa perintah yang kita inputkan di dalam suatu produk itu menjadi satu kesatuan di mana kita menginputkan di dalam div class. Karena ini biasanya pada CSS digunakan div class itu sendiri untuk mengelompokkan jadi produk card itu. Nah, jadi sama untuk yang kelima juga ini bisa dilihat. Ini sama seperti menggunakan keterangan fungsi-fungsinya ini. Nah, yang keenam juga sama, itu menggunakan kartu produk keenamnya sama, diinputkan produk ini. Nah, yang ketujuhnya juga sama, ini juga menggunakan produk cardnya, image SRC-nya, produk tujuhnya, div, pakai paragraf, BR, div, hyperlink. Nah, ini sama juga untuk ke-8 juga. Itu sama ya. Jadi dia memakai div class untuk mengelompokkan fungsinya itu ke produk card. Dia menambahkan image, gambar dari produknya sampai ke image 8, dan div class-nya menambahkan produk infonya. Nah, ini untuk H2-nya juga sama untuk judul dari produk itu sendiri, sedangkan di bagian TBR-nya itu untuk deskripsinya di enter dan di paragraf baru. Nah, sama untuk div class untuk harganya itu juga sama 150.000. Nah, sedangkan di Arabnya ini juga untuk hyperlinknya sama, dan jangan lupa ditutup dengan div, karena fungsi penutup dari div itu tuh sangat penting sekali bagi kita. Apabila tidak ada, maka
fungsi-fungsi itu sendiri akan tidak terinput di dalam web yang kita masukkan. Nah, jadi tidak terbaca input yang akan kita masukkan mengenai fungsi div ini. Nah, jangan lupa ini ditutup di div ini. Nah, selanjutnya juga di div yang awal kita gunakan div class tadi. Nah, ini yang terakhir di slide 187 ada merq H1i. Artinya dia itu teksnya bergerak dengan tulisan paling besar dan di garis miring. Jadi nanti ada tulisan di bawahnya, terima kasih sudah mengunjungi website kami dan selamat berbelanja, happy shopping. Nah, jadi ini penutup body. Jadi setelah kita isi tadi seluruh bodinya tadi, maka ditutup dengan penutup body karena itu penting pada HTML. Nah, dan jangan lupa karena kita tadi awalnya doc type HTML, maka ditutup dengan garing HTML. Nah, jadi itu untuk mengetahui HTML yang telah kita gunakan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke web yang telah kita buat tadi, di mana saya di sini ada webnya yaitu tentang online shop Martasha Aprilia. Ini judulnya saya buat tadi. Nah, ini ada selamat datang di online shop kami, amanah, murah, dan terpercaya. Nah, ini untuk namanya tadi Martasha Aprilia Online Shop. Nah, ini produk penjualannya. Nah, tadi ini untuk di bagian penjualan. Nah, ini ada sepatu, ada sendal, ada juga sepatu, dan ada juga harga-harganya, serta deskripsi produknya. Nah, ini bisa kita klik seperti ini. Nah, bisa kita gunakan seperti ini. Nah, ini juga sama. Saya di sini mengambil 8 produk saja. Ada sepatu Karina Hills, ada sendal wanita import, ada sendal wanita tali, ada sendal Regis Hills. Nah, ini untuk harganya. Nah, dan untuk terakhir yaitu di bagian judulnya ini di mana dia ada tadi kita tuliskan untuk yang info yang akan kita masukkan tadi. Nah, mungkin ini tulisannya terima kasih sudah mengunjungi website kami. Selamat berbelanja, happy shopping. Nah, ini bisa diklik nantinya ke tampilan awal. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.